kalau lombanya bertim kita harus 50-50 dulu. Sama-sama menguntungkan dan nggak sama-sama merugikan. Karena ada suatu pepatah dari salah satu penyair Indonesia, Taufik Ismail, kalau engkau nggak bisa jadi jalan raya, maka jadilah jalan kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ipa, apa kabar semuanya? Semoga tetap baik-baik saja ya. Oke, welcome to Oripa. Obrolan Ipa bersama saya Heti Masita dan saya Novita Hari Ramadanti di episode 1 Mahasiswa Anti Mager dengan Prestasi. Untuk pertama kali, kita bakal mendengar dan mengulik sedikit cerita inspiratif dari teman-teman IPA nih. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan teman-teman IPA nih. Yang pertama ada Kak Divani Mutiara dari Angkatan 2020 kelas PSA. Halo Kak Divani. Yang kedua ada Kak Kirani Nur Cahyani dari Angkatan 2019 kelas PSU. Halo Kak Kirani. Ya, halo. Oke, yang pertama nih dari Kak Divani ini memiliki prestasi yang pernah diraih. Yang pertama, terdanai PMW pada tahun 2021, lalu juara 2 lomba poster, dan yang ketiga penulis puisi terpilih. Adapun karya-karya dari Kak Divani, yang pertama karya puisinya dimuat dalam antologi puisi dengan judul berbeda dan judul Harapan dan Doa, lalu ada buku online dengan judul Syarifah untuk Umi. Selanjutnya ada prestasi yang pernah diraih Kak Kirani. Yang pertama, mengikuti program pertukaran pelajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM tahun akademik 2020-2021. Yang kedua, juara 3 Lomba Poster Online Herbal Competition Fakultas Farmasi Universitas Surabaya pada tahun 2021. Nah, itu tadi perkenalan singkat tentang Kak Divani dan Kak Kirani. Yuk sekarang kita mendengar dan mengulik cerita inspiratif dari mereka nih. Aku mau nanya nih Kak, kesibukan Kak Divani sama Kak Kirani saat ini selain kuliah apa nih Kak? Bisa mulai dari Kak Divani dulu. Saya selain kuliah itu menulis puisi, terus cerpen, terus kalau akhir-akhir ini tuh saya sering ikut lomba dan webinar. Banyak sekali ya Kak Divani ya. Untuk Kak Kirani bagaimana nih Kak Kirani? Kalau dari aku sendiri, kesibukannya yang prioritas tentunya jadi ikut organisasi. Nah, HMC IPA ini. Di HMC IPA aku jadi staf Departemen Penalaran dan Keilmuan. Terus selain itu, aku juga bimbel online sama offline datang ke rumah anak-anak SMP sama anak SD gitu tiap hari, kecuali hari Sabtu sih. Terus kalau ada waktu senggang terus bisa buat lomba, kadang kan ikut-ikut lomba atau webinar semacamnya gitu. Sangat produktif ya Mbak Kirani ini. Oke, selanjutnya aku mau bertanya nih Kak, kan kakak-kakak ini memiliki kesibukan kuliah dan kesibukan selain kuliah yang itu tadi sudah disebutin ya. Apa sih motivasi kakak-kakak ini ikut lomba dan mengapa tidak fokus saja pada kesibukan dan kuliah ini? Mungkin dari Kak Kirani dulu nih, boleh dijawab. Motivasi dari aku sendiri tentunya semakin banyak prestasi, tentunya nantinya kalau masuk dunia kerja itu kan bisa dimasukkan ke CV. Nah, itu berpengaruh juga terhadap peluang kita diterimanya di tempat kerja tersebut. Terus kita juga bisa nambah pengalaman, bisa juga membanggakan orang tua atau keluarga gitu. Nah, selain itu kan pastinya kita juga dapat reward dari hadiah yang penyelenggara maupun dari jurusan atau universitas gitu. Jadi semakin semangat untuk ikut lomba dan lain-lain. Itu Kak Heti. Oke, terima kasih. Untuk Kak Divani nih, bagaimana nih? Untuk aku sendiri motivasinya itu kalau kita kuliah sekedar kuliah kan gak akan menjamin kesuksesan di masa depan. Nah, untuk itu kita harus ngembangin skill kita, passion kita itu ada di mana. Nah, itu sekarang. Sebenarnya sih aku ini tuh juga kaum rebahan. Aku mulai ikut-ikutan loh. Jadi kita itu harus mencoba untuk memulai langkah kita yang pertama. Kalau kita nggak
nggak mencoba ya kita nggak bisa tahu kita itu mampu atau. Oke, ya mungkin tadi jawabannya bisa untuk motivasi teman-teman IPA yang lain nih ya. Nah, ini kan eh, Kak Kirani sama Kak Diva ini kan cukup sibuk ya kelihatannya ini. Terus bagaimana sih cara mengatur waktu biar ikut lomba sama kesibukan lainnya tuh bisa terbagi dengan baik gitu, Kak? Mungkin dari Kak Divani atau Kak Kirani dulu boleh? Kak Kirani dulu aja deh. Oke. Kalau dari aku pastinya buat schedule ya. Schedule buat setiap hari, terus bulanan, sama kalau bisa sih tahunan. Tapi kalau tahunan sih jarang. Dibuat schedule dari mulai bangun sampai nanti mau tidur. Diatur waktunya sedemikian rupa, sama apalagi pas kalau kuliah semakin terbatas kan ya waktunya. Jadi pinter-pinter nyelipin kegiatan atau sesuatu yang bisa bermanfaat selain kuliah di bidang akademik itu tadi. Ya, makasih Kak Kirani atas jawabannya. Bagaimana nih Kak Divani, cara mengatur waktu untuk Kak Divani nih? Kalau aku sih itu bisa nyelipin di antara waktu kuliah gitu. Soalnya aku itu kalau buat schedule biasanya kadang nggak dilaksanain gitu loh. Jadinya disempetin di waktu-waktu luang itu. Buat ikut lomba-lomba gitu. Ya, berarti jawabannya Kak Kirani sama Kak Divani agak sedikit berbeda nih ya, Kak Happy ya. Jadi, bagaimana pintar-pintarnya kita memanajemen waktu. Iya, karena kesibukannya kan beda-beda gitu ya, Kak ya. Iya. Oke, selanjutnya ini ada nggak sih persiapan yang dilakukan sebelum ikut lomba? Selain mengatur schedule dan lain-lain tadi, Kak. Dari siapa Mungkin dulu nih? ya dari Kak Kirani dulu ini yang sudah lebih siap. Pastinya kalau mau ikut sesuatu kan dilihat dulu syarat-syaratnya apa aja. Mau bertim atau individu gitu. Kalau individu kan kita harus prepare dari diri kita sendiri, siap apa enggak, terima apa enggak, mau ngatur apa, mau buat materinya itu udah ada apa enggak. Nah, kalau kita ikut lombanya yang tim, otomatis kita harus nyari partner yang sama-sama mau untuk diajak kerjasama. Sama-sama punya motivasi untuk menang kalau bisa. Diusahakan gitu. Dan pastinya kalau ikut lomba, kita juga sama-sama harus berusaha semaksimal mungkin buat gimana caranya kita bisa dapet juara di lomba tersebut. Gitu kalau dari aku. Oke, berarti tadi persiapannya yang pertama niat ya, Kak ya. Yang utama itu Iya, ya, betul banget. niat. Dan kita Dari harus nyiapin dari sendiri. ketentuan-ketentuan itu tadi. Ya. Oke, untuk Kak Divan ini persiapannya apa aja sebelum mengikuti lomba? Kalau dari aku sih iya sama seperti kayak Kak Kirani itu. Terus saya itu sebelum ikut lomba selalu izin ke orang tua. Selalu minta doa restu kepada orang tua gitu, Kak. Supaya apa yang kita lakukan itu bisa barokah gitu di dunia maupun di akhirat nanti. Oke. Ya, ini bisa jadi motivasi buat teman-teman IPA ya. Kalau mau ikut lomba bisa dari niat dulu, terus nanti kita minta doa restu ke orang tua biar nanti tujuan kita untuk menang itu bisa tercapai. Ya, oke. Terima kasih, Kak. Ya, sama. Nih, selanjutnya nih Kak, kan banyak perlombaan ya yang diikuti, kayak poster, tadi puisi ya. Terus, apakah lomba-lomba yang kalian ikuti itu sesuai dengan passion kakak-kakak ini? Bisa mulai dari Kak Kirani mungkin. Kalau dari aku, jujur, aku nggak ada background. Kan sebenarnya aku ikut lomba poster itu nggak ada background sama sekali untuk editing. Photoshop aja nggak bisa. Cuma edit lewat HP biasa sama Microsoft itu aja. Pasti kan kita kalau udah ada niat, kan banyak jalan menuju Roma. Jadi kalau kita udah niat pengen banget ikut lomba itu, kalau misalnya mau desain sesuatu, pasti nggak harus pakai Photoshop juga kan, banyak cara lainnya juga.
bisa pakai PPT, bisa pakai apapun itu, dan kayak atau yang lain-lain, atau Canva juga bisa. Jadi pinter-pinternya kita buat milih lomba mana yang cocok untuk diri kita, meskipun kita nggak nyaman awalnya, dan kita bisa mencoba hal baru gitu, kalau dari aku. Berarti mulai dari niat, terus ingin mencoba hal-hal baru ini ya, yang bisa membuat Kak Kirani terus berprestasi nih ya. Iya, benar banget. Kalau Kak Divani, bagaimana nih Kak Divani? Kalau aku ya kayak sama Kak Kirani, saya itu nggak pinter editing gitu. Bahkan yang lomba poster kemarin itu lomba pertama saya, lomba buat poster, tapi dengan niat yang kuat, terus berani mencoba, terus sama doa dan restu orang tua, alhamdulillah saya bisa dapat juara itu. Terus kalau yang puisi, cerpen kayak gitu, aku mulai suka nulis itu ketika waktu SD. Nah, di SD itu aku suka nulis-nulis kayak diary, tapi ya nggak setiap hari nulis gitu. Terus berlanjut sampai ke SMA, aku baru kenal yang tokoh legendaris Indonesia yang Cak Nun itu. Nah, mulai dari situ aku lebih tertarik buat ke sastra. Jadi mulai dari itu aku sering ikut-ikut lomba cerpen gitu. Sampai kan di SMA itu ada nulis bareng gitu loh, nulis seangkatan. Nah, itu aku sekelas nulis buku antologi puisi dan cerpen gitu. Wah, hebat sekali nih Kak Divani. Berarti mulai senang sastra ini dari kecil ya, udah diasah sampai dari kecil hingga sekarang. Iya nih Kak. Sepertinya dari Kak Divani dan Kak Kirani tadi sama-sama awalnya nggak punya passion ya dari membuat poster gitu ya. Padahal kalau kuliah itu biasanya kita suruh juga ngedit-ngedit gitu ya Kak ya. Iya, Jadi mungkin lama-lama juga bisa, bisa kalau belum. iya, ya bisa terlatih ya. Kalau misalnya nih Kak, kita cari partner yang mungkin eh, bisa ngedit itu gimana Kak? Itu bisa jadi solusi apa enggak? Menurut Kak Kirani dan Kak Divani nih. Mungkin dari Kak Kirani. Kalau cari partner yang bisa ngedit juga semakin bagus sih. Kalau udah ada background editingnya atau background passion-passion yang lain sesuai lomba yang kita ikuti. Tapi kita itu juga nggak boleh membebankan semua hal pada anak tersebut gitu. Jadi kalau bisa, kalau lombanya bertim, kita harus 50-50 dulu, sama-sama menguntungkan dan nggak sama-sama merugikan, biar kita itu sama-sama enak gitu jadi partner. Meskipun dia yang lebih banyak background dari editingnya atau fashion skill yang lain itu. Mungkin dari Divani gimana? Ya nih, dari Kak Divani ini gimana? Kalau aku sih belum pernah sih yang kayak itu kan ada tim. Nah, kita itu bagi tugas. Ya, pokoknya kita itu saling kompak lah. Jadi dengan tim kita itu bisa bisa saling melengkapi gitu, satu sama lainnya. Jadi benar katanya Kak Kirani, kita itu nggak harus saling nggak harus membebani satu sama lain. Kita harus. Oke, terima kasih dari Kak Kirani dan Kak Divani. Jadi kalau kita ikut lomba yang tentunya bertim, kita harus sama gitu ya bebannya. Kan kita melawan magernya itu bersama ya Kak ya. Tapi beda lagi kalau misalnya kita ikut lombanya satu-satu gitu, ya kan? Maksudnya individu. Itu gimana ya Kak ya? Iya, Untuk benar. kan kalau kita nggak punya passion dalam hal itu, gimana tuh? Kalau biar kita bisa tekun, kan kita lombanya sendirian gitu. Dari Divani mungkin gimana Ya, yang berpengalaman lomba individu? Enggak, kan lebih pengalaman Mbak Kirani deh kayaknya. Kalau aku sih yang lomba poster itu aku cuma modalnya itu lihat dari YouTube, cara-caranya gimana, terus tanya sama cutting juga yang biasanya buat poster gitu. Jago-jago ngedit itu gimana caranya. Jadi mungkin bisa diulangi lagi Kak Divani yang terakhir-terakhir tadi. jangan malu untuk bertanya untuk sesuatu hal yang baik. Oke, motivasi yang bagus nih ya untuk teman-teman IPA.
Oke nih, sekarang punya pertanyaan terakhir nih dari kita. Tujuan perlombaan selanjutnya, apakah kalian ini mau menekuni kayak seperti poster atau puisi atau mencari perlombaan yang lainnya? Dari siapa dulu? Kak Kirani boleh. Selalu bersemangat ini Mbak Kirani. Ya, soalnya masih libur kuliah. Ntar kalau udah masuk gak tahu lagi. Kalau dari aku, tujuan selanjutnya, target selanjutnya itu kira-kira maunya kayak yang PKM PMW gitu. Jadi niatnya punya tim yang bisa tetap buat ajakan lomba-lomba berikutnya gitu. Terus kalau yang individu, kelihatannya mengikuti alur aja sih, soalnya belum ada info-info tentang lomba yang cocok buat aku sendiri gitu. Oke Mbak Kirani, semoga lombanya sukses terus ya. Amin. Selanjutnya buat Kak Divani nih. Bagaimana Kak Divani? Kalau mungkin aku mau mendalami ke yang PMW itu. Karena aku kan alhamdulillah udah punya tim. Target selanjutnya mau ikut yang kayak lomba-lomba PMW yang kewirausahaan gitu, bidangnya wirausaha. Terus kalau buat yang menulis, mungkin targetku saat ini itu menyelesaikan tulis buku yang judulnya Syarifah untuk Umi itu. Ya, kita doakan ya Kak Heti ya untuk semoga Kak Kirani sama Kak Divani terus memiliki prestasi yang membanggakan untuk IPA. Ya, amin. Amin. Bukan cuma Kak Divani dan Kak Kirani ya, mungkin teman-teman IPA yang nonton juga nih. Kita doakan biar bisa sukses seperti mereka berdua, gitu ya. Karena tadi udah pertanyaan terakhir ya Kak ya, mungkin ada pesan dan kesan nih tentang berbagi cerita inspiratif ke teman-teman IPA. Gimana nih kesannya, pesannya? Mungkin Kak Kirani dulu. Oke, kalau dari aku, semoga berbagi pesan maupun cerita-cerita inspiratif seperti ini bisa berkelanjutan supaya bisa memotivasi mahasiswa-mahasiswa lain yang malu atau takut untuk ikut lomba, akhirnya bisa ikut lomba dan menimbulkan banyak prestasi untuk membanggakan jurusan IPA ini. Gitu. Kalau Kak Divani, gimana? Ya, aku pesannya kita harus percaya pada diri kita sendiri bahwa kita itu mampu dan harus yakin bahwa Allah selalu mengabulkan doa kita. Nggak perlu jadi terkenal buat kita itu bermanfaat bagi sesama. Karena ada suatu pepatah dari salah satu penyair Indonesia, Taufik Ismail, kalau engkau nggak bisa jadi jalan raya, maka jadilah jalan kecil, jalan kecil untuk menuju ke ke sumber mata air gitu Kak. Oke, ini tadi kisah inspiratif dari teman-teman IPA kita nih ya. Ada kata-kata motivasi yang bisa diambil juga. Nanti teman-teman bisa merangkumnya sendiri ya. Nah, itu tadi cerita inspiratif dari teman-teman IPA kita. Terima kasih telah mendengarkan ORIPA episode 1. Ambil baiknya, buang buruknya ya. Apabila ada saran atau kritik, bisa menghubungi di media sosial kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.